Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian. Ini vlog pertama saya. Kali ini saya akan mereview serba-serbi tentang suntik putih. Kenapa saya bahas tentang suntik putih? Di beberapa tahun terakhir ini, di kalangan wanita, kemudian beberapa pria pun sering melakukan suntik putih dan tertarik untuk melakukan suntik putih. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kulit manusia. Sebenarnya dari orang-orang Indonesia itu ada yang kulitnya lebih gelap atau biasa disebut sawo matang, kemudian ada yang kuning langsat merupakan kulit asli orang Indonesia, dan ada pula yang putih mendekati orang Asia seperti Cina ataupun Thailand, seperti itu. Kulit manusia itu sebenarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pigmen kulitnya. Yang paling mendominasi semuanya itu adalah dari melanin, dimana kalau kulitnya berwarna lebih gelap karena faktor tingkat melaninnya itu lebih banyak dibandingkan orang yang berkulit lebih terang. Oke, itu tadi tentang kulit manusia ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih suntik putih itu. Suntik putih itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, disuntikan itu vitamin C. Yang kedua, yang lebih terbaru lagi itu menyuntikkan glutathione atau tathionil juga bisa. Kemudian yang ketiga itu menyuntikkan kolagen. Kalau vitamin C itu sudah yang namanya disebut sebagai ascorbic acid, itu merupakan vitamin yang tidak dibentuk dari dalam tubuh manusia. Jadi murni vitamin C itu diambil dari luar tubuh, jadi eksogen ya. Kalau glutathione dan kolagen sesungguhnya dia sudah ada di dalam tubuh manusia, tapi seiring bertambahnya umur nanti kadarnya akan menurun. Kenapa? Akan ada garis halus ataupun kulit manusia yang kendor, jadi semakin tua nanti akan semakin kendor mukanya ya. Makanya kenapa artis-artis itu mukanya sampai tua juga tetap aja kencang, tetap aja glowing gitu kan ya. Makanya itu kenapa sekarang banyak sekali yang tertarik tentang suntik putih ini. Kemudian yang berikutnya lagi saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara memasukkan zat-zat 3 tadi ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau Fit C atau glutathione atau kolagen itu disuntikannya ke dalam intravena atau pembuluh darah langsung. Jadi dia akan dicampurkan dengan cairan, kemudian dipasangkan melalui infus dan masuklah ke pembuluh darah manusia. Dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa beda dengan dosis yang diminum atau efeknya lebih cepat yang disuntikan dibandingkan dengan yang diminum? Karena kalau obat atau vitamin yang diminum, dia akan dicerna dulu nih di lambungan, terus kemudian penyerapannya pun nanti bisa terhambat dari makanan yang kita makan atau minuman yang seperti teh atau kopi. Dia akan menghambat penyerapan dari vitamin C ataupun vitamin yang lain, glutathione ataupun kolagen tadi. Sehingga kalau suntik ke dalam pembuluh darah langsung, misalnya dosis yang disuntikan 1000, maka yang akan masuk juga bisa nyampe 1000, ataupun kurangnya nggak akan terlalu jauh dari yang diminum langsung. Oke, di sini saya selanjutnya menjelaskan mengenai dosis dari vitamin C sendiri ya. Jadi vitamin C itu sebenarnya bisa kita dapat dari makanan yang kita asup ke dalam tubuh. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian dosisnya itu dari 40 sampai 60 mg per hari. Pada saat suntik putih, dari setiap klinik kecantikan ataupun dokter dan merek-merek tertentu yang mereka gunakan itu memiliki kadar vitamin C yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari 1000 mg sampai maksimal biasanya sampai 5000 mg.
Bayangkan saja kalau dosisnya hanya 40-60 mg dan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebanyak 1000-5000, kerja ginjal kita akan seberat apa? Oleh karena itu, jikalau memang harus melakukan suntik putih, saya menyarankan untuk minum air putih yang sangat banyak. Kalau misalnya takaran normalnya manusia 8 gelas per hari atau 1-1,5 liter per hari, mungkin akan lebih baik jika dinaikkan menjadi 2 liter sampai 3 liter sehari. Tapi jikalau lebih memilih untuk tidak suntik putih, itu lebih baik kan, dengan menjaga pola asupan diet sehat, kemudian menjaga kelembaban kulit, kebersihan kulit, itu akan lebih baik. Dan minum air putih yang banyak. Itu saja sudah cukup untuk menjaga elastisitas dan cerahnya kulit kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan efek samping dari suntik putih. Efek samping yang pertama, otomatis yang dicari adalah cantik, glowing, dan cerah ya. Tapi efek samping yang negatif, itu yang pertama menyebabkan alergi. Alergi ini yang harus dilakukan oleh dokter adalah memeriksakan reaksi alergi dengan prick test, seperti itu. Jadi vitamin yang C yang akan disuntikan di bawah kulit dan kemudian dilihat beberapa menit. Jika ada reaksi bengkak, harusnya tidak disuntikan ke dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjangnya akan menyebabkan beratnya kerja ginjal terus-menerus, karena suntik putih ini kan sering dilakukan seminggu sekali misalnya. Dan itu biasanya kerjanya sampai sekitar 5-6 kali penyuntikan atau 10 kali, seperti itu. Jadi bayangkan saja jika ketergantungan terus-menerus suntik putih akan menyebabkan ginjal semakin berat, menyebabkan batu ginjal, dan akan akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal permanen, seperti itu. So, lebih baik yang natural dibandingkan yang instan ya, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian memperbanyak minum air putih, mengurangi tingkat stres, olahraga yang cukup, udah cukup menjaga kesehatan tubuh kita, kulit kita, kecerahan kulit kita, dan juga inner beauty dari tubuh kita akan terpancar setiap hari. Oke, sekian dari saya di vlog kali ini. Please like, comment, and subscribe. Jadi saya tahu apa yang akan saya buat lagi. Oke, see ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.